Halo guys, ketemu lagi di channel aku, di channel Asnawi Nurholis. Yeay! Sebelum kalian nonton, kalian harus like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Oke guys, jadi di video kali ini aku gak bakalan bahas tentang tutorial, tetapi di sini aku bakal bahas tentang review, yaitu rekomendasi drama Korea romantis terbaik yang harus kalian tonton. Nah, di sini aku bakal kasih rekomendasi di mana drama tersebut menurut aku itu terbaik banget, apalagi soal romantis, aku suka banget loh guys. Nah, jadi sebelum kalian nonton, kalian harus subscribe dulu dan jangan lupa follow Instagram aku yuk guys. Dan kuilah berkawan, jangan sombong. Oke, inilah drama Korea terbaik romantis yang harus kalian tonton, cekidot. Yang pertama adalah Pinocchio. Nah, Pinocchio ini adalah dimana seorang wanita yang bernama Choi In-ha ini mengidap penyakit Pinocchio. Bukan penyakit sih, cuman apa ya, gak tahu disebutnya Pinocchio aja gitu, dimana kalau setiap dia berkata bohong, dia itu pasti cegukan gitu guys. Nah, menariknya Lee Jong Suk ini berperan sebagai Choi Dalpo, dimana dia merupakan seorang pria yang burik karena bukan burik sih, dia itu polos sehingga semua orang itu gak tahu kalau dia itu ganteng guys. Jadi gini ceritanya tuh, Choi Dalpo itu mempunyai seorang ayah. Nah, di mana ayahnya itu merupakan petugas pemadam kebakaran. Nah, pada suatu hari ada insiden di mana ayahnya itu harus bekerja di suatu tempat di mana terjadi kebakaran gitu guys. Nah, setelah itu ayahnya kan bertugas tuh guys. Tetapi karena ada suatu kesalahan, akhirnya kecelakaan sehingga dia meninggal. Nah, sehingga tersebarlah bahwasanya ayahnya Choi Dalpo ini ke keluarganya. Akhirnya ibunya tuh stres guys, kakaknya, terutama dia juga. Nah, setelah itu kabar dari sosial medianya itu bahwasanya jadi ayahnya ini merupakan jadi tersangka penyebab kasus kebakaran tersebut guys. Nah, ini tuh tersebar karena seorang reporter yang sangat greget banget pokoknya. Kalian tuh harus nonton deh, susah. Jadi gini ya, ayahnya itu malah dijadiin sebagai tersangka dari kasus kebakaran tersebut, padahal ayahnya itu hanyalah seorang pemadam kebakaran yang bertugas pada saat itu, sehingga dia juga malah kecelakaan dan akhirnya meninggal gitu. Akhirnya si ibunya tuh stres karena berita yang disebabkan itu tidak benar gitu guys. Akhirnya ibunya itu stres, jadi akhirnya dia mengajak Choi Dalpo ini untuk bunuh diri gitu guys. Akhirnya bunuh diri ibu sama Choi Dalpo, tetapi kakaknya itu malah keluar, gak tahu entah kemana, keluar pokoknya mah karena stres, mungkin dia ke reporter yang lain. Nah, itu pada suatu hari di mana Choi In-ha ini, yaitu Park Shin-ye, bersama ayahnya pergi ke pedesaan, yaitu ke rumah kakeknya. Nah, sesudah itu bertemulah dengan Choi Dalpo. Nah, Choi Dalpo ini ditolong oleh kakeknya Choi In-ha. Akhirnya sejak kecil Choi In-ha dan Choi Dalpo ini berteman, nah guys. Tetapi setelah disadari bahwasanya Choi In-ha ini adalah ibu dari seorang reporter yang telah menyebarkan berita ayahnya kecelakaan itu guys. Akhirnya si Choi Dalpo ini antara kesal, marah, tapi gimana gitu ke anaknya. Akhirnya dia benci banget sama Choi In-ha gitu guys, benci. Nah, setelah menjelang dewasa, Choi In-ha sama Choi Dalpo dekat, tapi nggak terlalu dekat karena menjaga jarak gitu guys. Nah, udah gitu Choi In-ha ini adalah bahwasanya ia mengidap Pinocchio. Jadi dimana dia berbohong, dia pasti ketahuan guys. Soalnya kalau dia berbohong pasti dia cegukan gitu. Nope. Nah, setelah itu setelah dewasa keduanya menjadi reporter guys. Dimana yang pertama Choi In-ha dulu yang menjadi reporter, baru Choi Dalpo menyusun menjadi reporter. Tujuan dari menjadi reporter ini, Choi Dalpo ingin mengetahui kebenaran tentang kematian ayahnya, lalu
ia ingin menjadi reporter yang bijaksana. Bang yang biasa. Ini ia ingin menjadi seorang reporter yang seharusnya dan menjalankan tugasnya gitu guys. Ngerti nggak? Pokoknya kalian harus tonton deh. Kalau misalnya ini seru banget deh. Seru banget. Aduh, apalagi penggemar Lee Jong Suk. Suka banget. Kalian nonton deh guys. Nah, video drama ini merupakan drama yang merupakan sukses karena selain sukses di Korea, drama ini juga sukses di Cina. Karena drama ini tayang pada tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, kalian harus tonton itu guys. Lanjut aja. Yang kedua, drama Korea yang harus kalian tonton adalah My Suspicious Partner. Nah, di sini pemerannya adalah Ji Chang Wook sama Nam Ji Hyun. Jadi, Ji Chang Wook ini adalah seorang jaksa di mana jaksanya itu sangat kompeten dan dingin banget dia itu. Lalu dia bertemu dengan Eun Bong Hee, di mana Eun Bong Hee ini adalah merupakan seorang mahasiswa dari jurusan hukum. Nah, dia itu mempunyai kesalahpahaman. Suatu hari dia mempunyai kesalahpahaman antara Noh Ji Wook sama Eun Bong Hee ini. Tetapi pas besoknya Eun Bong Hee ini malah ditugaskan bahwa ia harus bekerja di bawah firma hukum jaksa Noh Ji Wook. Nah, setelah bertemu pokoknya mereka itu bertengkar deh guys. Dan udah gitu suatu hari bahwasanya mantan kekasihnya Eun Bong Hee ini ditemukan tewas di apartemennya Eun Bong Hee. Padahal Eun Bong Hee pada saat itu sedang keluar. Ia tidak tahu apa-apa sehingga dia antara cemas, khawatir dan takut saat melihat darah mantan kekasihnya itu ada di apartemennya. Padahal dia tidak membunuhnya. Nah, setelah esoknya dia dijadikan tersangka karena tidak adanya bukti. Karena pada saat itu ya mati lampu, gitu udah gak ada saksi, ya otomatis lah akhirnya dia penjara. Lalu si Eun Bong ini minta tolong kepada si Noh Ji Wook bahwasanya ia ingin dibebaskan karena ia tidak bersalah. Tetapi Noh Ji Wook tidak merespon karena dia juga ragu-ragu gitu guys. Akhirnya Noh Ji Wook ini mengirimkan pengacara kepada Eun Bong Hee. Tapi pada suatu kejadian di mana saat persidangan Noh Ji Wook ini malah membela Eun Bong Hee. Padahal jaksa itu tidak membela tersangka ya kan, tetapi Noh Ji Wook malah membela Eun Bong Hee sehingga Eun Bong Hee ini dibebaskan karena kurangnya bukti gitu guys. Akhirnya setelah itu Noh Ji Wook itu dipecat jadi jaksa dan turun menjadi pengacara. Nah, setelah beberapa saat kemudian si Noh Ji Wook ini bertemu lagi dengan Eun Bong Hee. Eun Bong Hee telah menjadi pengacara, Noh Ji Wook juga telah menjadi pengacara. Lalu merekanya itu bekerja sama dalam suatu kasus di mana ia ingin mengetahui siapa penyebab dari pembunuhan yang terjadi pada masa lalu gitu guys. Apakah seru? Pokoknya seru banget deh. Kalian harus nonton nonton Noh Ji Wook sama Nam Ji Hyun. Pokoknya keren banget. Oke, lanjut aja drama Korea yang ketiga. Drama Korea yang ketiga adalah Guardian Lonely and Great God, yaitu yang disebut dengan Goblin. Ya, jadi di Goblin ini adalah diperankan oleh aktris-aktris ternama, yaitu seperti Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, sama Yoon Ina. Nah, jadi di Goblin ini, si Goblin ini merupakan si pelindung nyawa. Jadi pada suatu hari seorang ibu yaitu mati kecelakaan. Nah, udah gitu ditolong oleh si pelindung nyawa yaitu si Goblin. Nah, dari mati dia hidup. Lalu datanglah malaikat penyebut nyawa yaitu Lee Dong Wook tuh namanya Wang Yeo. Wang Yeo adalah seorang malaikat mautnya guys. Jadi pas datang malaikat maut, mayanya nggak ada. Udah gitu akhirnya dia pulang lagi. Nah, setelah itu si ibunya setelah beberapa saat dia melahirkan seorang anak. Nah, anaknya itu namanya Ji Eun Tak. Udah dewasa, Ji Eun Tak udah dewasa, ibunya meninggal. Lalu ia menjadi seorang mahasiswa. Nah, udah jadi mahasiswa, akhirnya dia ketemu dengan si Goblin ini. Pada suatu hari dia ketemu sama si Goblin. Nah, udah gitu mereka deket antara si Ji Eun Tak sama si Goblin ini. Lalu ada yang mengatakan bahwasanya si Ji Eun Tak ini adalah pengantinnya gitu guys. Akhirnya mereka
Akhirnya mereka dekat dan terjadilah kehidupan antara fantasi dan romantis gitu guys. Jangan lupa di situ juga ada romantisnya antara Yeon Ina sama Lee Dong Wook, yaitu Hwang Yeo dengan siapa namanya ini ya? Yeon Ina itu berperan sebagai Kim San, yaitu dimana ia merupakan pemilik toko ayam. Jadi ketemu dengan Hwang Yeo dan jatuh cinta. Pokoknya lama banget deh. Lama banget. Kalian harus tonton itu guys. Goblin ini merupakan salah satu drama di mana merupakan rating tertinggi setelah Reply 1998. Kalian harus tonton itu guys, karena Goblin ini rame sih kataku, rame banget. Apalagi antara komedi romantis dapet, pokoknya ngakak banget itu mah. Lanjut ke drama Korea yang nomor 4. Drama Korea nomor 4 yang harus kalian tonton yaitu adalah Touch Your Heart. Di sini pemerannya adalah Yeon Ina dengan Lee Dong Wook. Nah, Lee Dong Wook ini sebagai Lee Dong Wook ini adalah merupakan, bukan Lee Dong Wook sih namanya itu, tapi Kwon Jungrok merupakan seorang pengacara di suatu firma hukum. Lalu si Oh Hyun So ini aktris, dimana aktrisnya itu ia terkena sebuah skandal sehingga karirnya itu menjadi turun. Nah, lalu si aktris ini Oh Hyun So ini mengajukan ia ingin menjadi aktris lagi, tetapi dengan syarat bahwasanya ia harus bekerja di firma hukum Kwon Jungrok itu guys. Jadi dia itu harus menjadi sekretaris atau bekerjalah di firma hukum tersebut selama 3 bulan. Akhirnya dia ditempatkan menjadi sekretaris di firma hukum Kwon Jungrok ini. Nah, pokoknya sekretaris dan bos gitu. Kita dari romantisnya ke situ, kalian harus tonton deh. Ramai banget itu mah. Lanjut ke nomor 5. Korea yang harus kalian tonton adalah Her Private Life. Her Private Life ini diperankan oleh Park Min Yoo, terus Kim Jae Wook, dan Jung Jang Won. Nah, Park Min Yoo ini adalah sebagai kurator dari seni galeri, tapi di sisi lain dia juga merupakan seorang fangirl dari fangirl tuh kalau bisa disebut dengan ARMY, itu penggemar idol, yaitu penggemar idolnya itu kepada Shin An, yaitu oleh Jung Jae Wook. Nah, di sini dia bekerja sebagai kurator seni galeri. Lalu Ryan Gold ini adalah seorang seniman, di mana dia juga merupakan sebagai direktur baru dari seni galeri yang ditempati oleh Sung Dok Mi ini. Nah, Sung Dok Mi ini mempunyai 2 kepribadian, di mana orang lain itu tidak tahu kepribadian yang satu ini sebagai fangirl, di orang lain tidak tahu, hanya dia yang tahu. Tapi Ryan Gold ini ia tahu bahwasanya Seon Dok Mi ini merupakan seorang fangirl, di mana penggemarnya Shin An yang merupakan punya situs website tentang Shin An tersebut guys. Pokoknya Ryan Gold tahu sisi lain dari Seon Dok Mi ini, sehingga si Ryan Gold ini mulai tertarik dengan si Seon Dok Mi ini. Akhirnya pokoknya rame, kalian harus tonton guys, rame banget. Lanjut ke nomor 6 adalah My ID is Gangnam Beauty. Nah, di sini diperankan oleh Cha Eun Woo. Cha Eun Woo ini adalah merupakan seorang idol Astro. Lalu selanjutnya adalah I'm So Young. Nah, jadi diceritakan bahwasanya Kang Mire ini merupakan seorang wanita yang dulunya itu adalah burik dan jelek banget guys. Tapi karena ia insecure, jadi dia malu banget gitu guys. Dan lalu pada suatu hari diizinkan oleh ibunya juga dia melakukan operasi plastik. Nah, setelah operasi plastik, dia menjalankan aktivitasnya kembali, lalu belajar di universitas sebagai mahasiswa. Lalu bertemulah dengan Do Kyung Sok ini. Nah, Do Kyung Sok ini merupakan seorang pria tampan, tapi hatinya dingin banget guys. Dia sama cewek aja dia dingin banget guys.
Lalu bertemu dengan Kang Mire ini. Nah, Kang Mire ini ingin menjalani aktivitasnya itu seperti biasanya gitu guys. Kayak apa ya? Kayak biasa aja, tapi di sisi lain orang memandang, ih dia itu si Gangnam Beauty. Nah, Gangnam Beauty ini adalah merupakan nama orang yang melakukan operasi plastik gitu guys. Jadi dia itu di Kang Mire ini disebut dengan Gangnam Beauty. Nah, karena diejek melulu gini-gini, masih diejek mulu meskipun sudah melakukan operasi plastik, akhirnya Dok Hyung Sung ini melindungi Kang Mire. Tapi setelah diselidiki bahwasanya Kang Mire dengan Dok Hyung Sung ini merupakan teman sejak kecil saat dia SMP. Nah, akhirnya deket, rame banget, kalian harus tonton itu guys. Oke, lanjut ke nomor 7. Nomor 7 yang harus kalian tonton adalah What's Wrong with Secretary Kim. Guys, siapa sih yang nggak tahu sama drama ini? Drama ini bagus banget guys. Soalnya drama ini terpopuler banget pada tahun itu, yaitu tahun 2018, dimana pemerannya itu diperankan oleh Park Seo Joon dan Park Min Young. Park Min Youngnya cantik kayak aku, tapi Park Seo Joonnya juga ganteng. Pokoknya demen banget nih. Nah, di sini itu terjadi kisah romantis antara bos dengan sekretarisnya. Nah, itu pada suatu hari si Kim Miso ini adalah seorang sekretaris. Park Seo Joon ini adalah seorang bos, dimana bosnya itu yang narsis banget dan sombong. Lalu pada suatu hari si sekretarisnya itu, yaitu Kim Miso ini ingin mengajukan pengunduran diri. Nah, otomatis si Lee Yong Jun ini kaget gitu guys. Kaget udah gitu merasa karena dia itu hidupnya selama 9 tahun itu tergantung banget sama sekretarisnya gitu guys. Akhirnya, nah singkat cerita deket pokoknya rame guys. Kim Miso sama Lee Yong Jun pokoknya kalian harus nonton. Ini sih rata-rata yang aku rekomendasikan. Drama-drama Korea itu harus kalian yang berumur dari 18 ke atas gitu. Nope. Soalnya kalian lah tahu drama Korea gimana. Guys, mungkin cukup sekian rekomendasi drama Korea dari aku. Maaf banget kalau penjelasannya masih balelol, karena di sini aku sedang belajar berbicara, jadi otomatis aku masih balelol gitu guys. Oke, semoga kalian suka dengan rekomendasi drama Korea aku. Nanti aku bakal lanjut lagi, yaitu rekomendasi drama Korea selanjutnya di part 2. Tunggu aja ya guys, insya Allah itu juga kalau ada niat. Oke guys, mungkin cukup sekian 7 rekomendasi drama Korea romantis terbaik, dan kalian harus tonton ya guys, karena itu menurutku bagus banget, apalagi tentang romantis. Jadi kalian harus tonton ya guys. Oke, mungkin dicukupkan sekian dari aku. Semoga kalian suka guys. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe sekarang. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.